Reading test adalah salah satu bentuk ujian kemampuan bahasa Inggris yang digunakan untuk mengukur kemampuan kita dalam memahami teks. Nah, di video kali ini kita akan bahas jenis-jenis pertanyaan yang biasanya muncul di reading test, terutama di ujian SBMPTN atau UTBK, dan juga tips untuk menjawabnya. Yang pertama, topic question, atau pertanyaan mengenai topik bacaan. Topik adalah inti utama atau pokok pembicaraan dari sebuah paragraf. Tiap kalimat pendukung menjelaskan tentang topik. Jadi, untuk mencari topik, coba cari ide apa sih yang dibicarakan penulis di sepanjang bacaan dari awal hingga akhir. Berikut contoh topic questions. Ini tips menjawab topic questions. Perhatikan kata yang sering muncul, karena seluruh kalimat dalam teks berfungsi untuk menjelaskan topik. Pastikan jawaban yang kita pilih adalah bahan pembicaraan dari awal hingga akhir bacaan. Kalau masih ragu dan ingin membaca keseluruhan teks, cara singkatnya baca paragraf pertama, dan untuk paragraf selanjutnya cukup baca kalimat pertama tiap paragraf. Question time. Pause videonya atau download file teksnya di description box. Pertanyaannya, which of the following is the topic of the text? The answer is D. Family problems in the 1950s. Di teks ada beberapa masalah yang berbeda. Yang pertama, teenage pregnancy rate, traumas after war, divorce rate, economic hardships, need of medical or dental care, malnourished. Semua ini adalah masalah yang terjadi pada 1950s. Maka jawabannya adalah family problems in the 1950s. Yang kedua, detailed questions. Jenis pertanyaan ini bisa kita temukan jawabannya langsung di teks atau dikenal dengan istilah pertanyaan tersurat. Model pertanyaannya biasanya dalam bentuk pertanyaan 5W1H atau pertanyaan benar salah. Ini contoh detailed questions yang sering muncul. Tips menjawab pertanyaan ini adalah tentukan kata kunci dari option jawaban, gunakan teknik scanning untuk mencari kata tersebut di teks. Kalau kata kunci tersebut tidak ada di teks, bisa jadi jawabannya menggunakan sinonim atau persamaan kata. Question time. Pause videonya atau download file teksnya di description box. Pertanyaannya, which one is true according to the text? Jawabannya adalah D. Chloroacetophenone is one example of lacrimata. Option A, pilih kata World War II dan scan paragraf untuk mencari kata tersebut. Yang ada hanya World War I, berarti jawabannya bukan A. Option B, cari kata effect di teks. Tertulis the effect is temporary, yang artinya efeknya sementara, not permanent. Berarti option B salah. Option C, cari kata lacrimator. Di teks ditulis chemical compounds used as tear gases are called lacrimators. Senyawa kimia yang digunakan sebagai gas air mata disebut
lacrimata. Sementara di option C, tear gas create chemical compounds called lacrimators. Gas air mata menciptakan senyawa kimia yang disebut lacrimators. Option C berarti salah. Option D, cari kata chloroacetophenone di teks. Di teks, the most widely used lacrimator is chloroacetophenone. Others include, lacrimator yang paling umum digunakan adalah chloroacetophenone. Contoh lainnya, berarti option D benar karena chloroacetophenone is one example of lacrimator. Kita bahas juga option E. Scan paragraf dan cari kata vomiting gas. Kata ini terdapat di kalimat tear gases mixed with vomiting gases were used in the Vietnamese War. Gas air mata yang dicampur gas pingsan digunakan di Perang Vietnam. Option E, tear gases are always mixed with vomiting gases. Salah, karena ada kata always, sementara di teks disebutkan hanya di Vietnam War. Today's note, hari ini kita sudah membahas dua jenis questions, topic and detailed questions. Topik adalah pembicaraan umum dari keseluruhan teks. Untuk mencari topik, cari tahu ide apa yang didiskusikan oleh penulis sepanjang paragraf. Untuk menjawab detailed questions, gunakan teknik scanning untuk mencari kata kuncinya di paragraf. That's all for today. Thank you for watching this video. If you still have questions, drop it on the comment section. Thank you.